Eh, Yo, balik lagi bersama saya di channel K Kuadrat. Jadi di video kali ini itu agak sedikit berbeda ya videonya. Nanti ke depannya di channel ini akan ada segmen Tanya Ken Susei. Jadi di segmen-segmen itu saya akan tanya-tanya ke Ken Susei Indonesia yang ada di Jepang. Soal tentang kehidupan di Jepang, soal kerjaan, dan soal gaji. Gimana sih rasanya gitu. Dan keluh kesah kehidupan di Jepang. Nah, sekarang saya sudah terhubung dengan teman saya di daerah Gunma. Silahkan perkenalkan dulu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sendi Arisbaya. Di Jepang, saya tinggal di daerah Prefektur Gunma, Yorosiko. Oke. Aris ini awalnya asalnya dari mana sih? Biar Saya, penonton tahu gitu. kotanya, Iya, ya kotanya dari saya mana? berasal dari Kuningan ya, Kabupaten Kuningan, Cirebon, Jawa Barat. Oh, Kuningan. Ya, Jadi agak deketan sama saya gitu. yoi. Lumayan dekat lah. Masih wilayah 3 Cirebon. Nah, Aris ini sudah tinggal berapa lama, Aris, di Jepang? Saya di Jepang kurang lebih berarti jalan ke 2 tahun ya, kalau nggak salah mah. Berangkat kan 2019-an. Oh, 2 tahun gitu ya. Ini di Jepang kerjaannya di bagian apa, Aris? Saya di Jepang tuh kerja di bagian Josetsu, kalau di bahasa Indonesia mah welding lah, ngelas ngelas. Welding. Oh, iya, ngelas, ngelas. Nah, selama mau mau hampir 2 tahun gitu, Jepang itu menurut kamu gimana sih? Jepang pas awal-awal datang ke sini itu kan Oh, pasti rasanya beda gitu. Gimana pendapatnya jadi di Jepang gimana itu? ya? Pas awal-awal datang ke sini mah, ya namanya kita kurang kurang apa ya? Kurang mengetahui gitu. Misalkan dari segi Eh, bahasa kan, terus Iya, dari iya. lingkungan orang Jepang tuh kehidupannya kayak apa yang sebenarnya kan itu juga jadi masalah tuh. Kalau Mm. misalkan kita lagi di perusahaan nih, misalkan awal-awal tuh mau nanya takut, terus mau nanya juga gimana ya, nervous lah gitu, takutnya bahasa yang kita ucapin tuh jadi salah gitu diucapinnya, gitu aja sih takut Eh, awal-awal mah. Terus tapi kalau Pasti misalkan ya. udah jalan misalkan 6 bulan ataupun berapa bulan ke depan mah, udah normal sih kayak kayak kita kerja di Indonesia lah. Soalnya dari kalau kita ngedengar orang Jepang ngomong pun udah terbiasa gitu, jadi kita cepet ngerti. Kalau dari saya sih gitu sih mungkin. Oh gitu ya. Nah, tadi kan kerjanya di pengelasan. Nah, itu pengelasan itu bisa dijelaskan tuh kerjanya kayak gimana, bisa kasih gambaran tuh buat Oh, barangkali ada penonton yang tertarik ke bidang pengelasan. jadi gini ya, kalau di pengelasan tuh yang kita pikirkan waktu pas di Indonesia mah ngelas, pikirannya enak gitu Ya. ya, nggak sesuai apa Eh, sih dengan apa yang ada di Jepang. Tapi kita pas nyampe Jepang tuh, kalau di tempat saya kan apa ya, ngelasnya itu benar-benar manual gitu ya. Jadi kita ngelihat jumeng atau apa sih, jumeng itu buku kerja lah ya, instruksi kerja. Jadi kita dari mulai pengukuran, terus nyeting mesin, nyeting barang, sampai ngerakit barang tuh kita yang ngerjain semua gitu loh bro. Jadi ya oh, lumayan otak kita di situ dipakai semua, ya kita harus baca instruksi kerjanya kayak gimana, terus aturan dari gambar, misalkan kita bikin satu alur gambar nih, ya eh, kita tuh harus tahu barang yang akan kita apa ya, kita rakit tuh misalkan kakinya gimana nih, terus atasnya gimana nih, ukurannya kayak gimana nih, itu harus benar-benar kita pelajari kalau di tempat saya ya, soalnya manual bro. oh gitu, iya ya. Tapi itu misalkan sebelum ke Jepang itu harus ada skill ngelas apa enggak tuh? Kalau di Wajib, bidang pengelasan gitu, wajib. wajib. Soalnya gimana ya, kalau di pengelasan nih, setahu saya ya, udah beberapa lah. Ini, jadi kalau misalkan tuh ada yang ini nih, masuk ke pengelasan gitu ya. Ya. Tapi skill weldingnya itu, sekilasnya itu kurang.
otomatis itu di situ kita bakalan keteter karena gimana ya? Yang namanya kita masuk ke dunia pengelasan, welding, kita harus seenggaknya tahu gitu, apa, welding tuh kayak gimana, misalkan dari segi ngatur-ngatur mesin weldingnya kan kebanyakan kalau di perusahaan Indonesia kan robot pakainya kan Iya, iya. jarang-jarang Pakai banget robot. pakai yang manual, tapi kalau di Jepang malah kebanyakannya yang manual bro. Kebalik malah ya. Malah kebalik di pikiran kita dari dulu anjir Jepang mah Iya, enak lah tinggal nyalain robot, iya orang enak ya. di perusahaan Jepang Iya, di Indonesia aja pakainya apa robot, masa di Jepang pakainya iya, iya benar. manual kayak gitu kan. Iya, malah pikirannya lebih canggih gitu ya, lebih canggih Iya. dari Indonesia gitu ya. Mm-mm. Oh gitu. Tapi itu di pabrik di sana kan ada enggak Kensusei dari negara lain gitu? Apa dari Indonesia doang Kalau di tempat? Kensusei yang di perusahaan ini tuh saya kan orang yang pertama bro, jadi di perusahaan nggak ada orang asing selain orang Indonesia. Orang Oh, Indonesia jadi 2 orang, iya. awal perusahaan ngerekrut itu Kensusei yang ini yang pertama gitu. Yos dari Ya, Indonesia. angkatan pertama berarti. Angkatan pertama. Mantap, Jadi mantap. ngerasain gimana kita tegangnya itu masuk di perusahaan yang Iya. nerima orang asing gitu. Tapi agak ada ini ada apa ya ini kalau angkatan pertama itu ada enaknya juga gitu tapi pas gak enaknya gak bisa tanya-tanya ke senpai gitu soalnya kan gak ada Nah, senpai kalau ini mm-mm. keluhnya gimana sih kalau menurut Aris keluhnya Jadi ke pas angkatan keluh pertama keluhnya gini ya, kan angkatan pertama nih ya. Angkatan iya pertama nggak ada orang yang bisa kita tanya, gitu kan? iya Ya mau gak mau dengan apa ya bahasa yang kita miliki seadanya itu kita harus bisa nanya ke orang Jepangnya langsung bro, yakin. iya iya Jadi gini ya, misalkan kita gak ngerti nih di daerah ini tuh kebudayaannya gimana sih, adat istiadatnya gimana sih, misalkan gitu kan. Kita harus benar-benar nanya, entah itu ke saconya, ataupun ke atasannya, atau bahkan ke rekan kerja lah ya, kalau di perusahaannya. Misalkan ada orang yang enak bisa diajak ngobrol tuh, kita langsung aja ngobrol. Kalau saya sih langsung ngobrol aja, bodo amat gitu lah soal bahasa mah dia juga bakalan ngerti apa yang saya iya ucapin. iya 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 tapi itu kan dilihat kalau welding manual kan otomatis Hmm, itu bajunya apa pakai wear pack apa gimana kan pasti kotor apa enggak sih pasti kalau kotor kan kalau welding ya, jadi kalau soal APD ya, kalau di Indonesia APD mungkin kan. APD ya APD APD Jadi kalau kalau APD-nya gini nih, kalau di Jepang APD-nya 100% dijaga. Jadi hmm. kita pakai baju seragam nih, misalkan pakai baju seragam berangkat kerja. Nanti ketika kita udah sampai di perusahaan, kita pakai apron yang anti apa tuh, anti sparter, biar nggak langsung kebakar bajunya. Ya, Anti api gitu terus, ya terus sarung tangannya sarung tangan tebal kayak kulit gitu loh. Nah kayak gitu. Terus pokoknya sarung tangannya kulit, kacamatanya kacamata yang benar-benar nutup biar nggak masuk celah gitu. Terus helmnya pun gimana ya? Helmnya kadang ada yang pakai 2 nih, misalkan yang satu helm lapis pertama, yang keduanya yang dipegang. Itu yang helm kaca hitam gitu kan, itu yang dipegang oh iya dulu. iya 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 Nah, itu kalau segi di APD Jepang ngejaga banget sih. Hmm. Tapi itu kalau masalah jam kerja nih mulai Hmm, kerjanya itu rata-rata dari jam berapa gitu oke. Kalau misalkan jam kerja ya, saya start tuh berarti kerja jam jam setengah 9 pagi ya. Terus kelar-kelar jam hmm. setengah 6 gitu. Ya normal lah kayak di Indonesia hampir 8 jam mungkin. 8 jam 9 jaman lah. Berarti tadi setengah 9 pulangnya Hmm, setengah 6 apa jam 6 setengah setengah 6 6, setengah 6 sore pulang. setengah 6 ya berarti 8 jam hitungannya ya Ya, satu hari berarti ya 8 jam lah. 8 jam tapi itu kalau Sabtu itu kayak gimana di ini
ada lembur apa gitu di pabrik di sana? Kalau misalkan soal hari Sabtu ya, kalau di Indonesia otomatis Ya, itu lembur, bener gak? Kalau di lembur. Indonesia ya. Tapi kalau di sini, di Nah, perusahaan yang tempat saya kerja nih, kita dihitungnya normal, bro. Jadi nggak dihitung hari oh, lembur gitu. Hitungannya kita masuk di hari-hari biasa. Cuman masuk di kalkulasi buat nanti perhitungan bonus per tahunan. Gitu. oh, berarti yang kerja masuk Sabtu itu bisa dihitung buat bonus tahunan gitu nanti ininya dapat Ya, gajinya. masuk presentasi di hitungan tahunan. Persentasenya. Oh gitu. Tapi kayaknya ini ada sesuai peraturan pabrik juga ya. Ada yang Sabtu itu digajinya agak sedikit lebih besar dari hari-hari biasa. Ada yang seperti itu ya. Jadi Ada, tergantung pabriknya juga ya kayaknya ya. tergantung. Ruru lah ya kalau bahasa Jepangnya lah. Peraturan dari Iya, pabriknya. Ruru, Hmm. peraturan. Hmm. Nah, boleh tahu nih masalah pendapatan gimana? Bisa dijelaskan nggak? Apa Ka- mau transparan apa mau tertutup? Kalau misalkan, oke, ini kan Eh, buat buat pembelajaran ya teman-teman yang mau ingin gitu berangkat ke Jepang. iya, iya. Kalau pas di Indonesia soal gaji udah tahu sendiri kan pendapatannya berapa. Hmm, Nah, tapi hmm. ketika sampai Jepang itu ada beberapa perusahaan yang malah bayarannya kalau sebut kecil ya enggak gitu, standar ya enggak, ya mungkin karena perusahaannya belum berkembang gede gitu ya. Jadi ya sesuai sama UMR yang pas kita di Indonesia, Bro. Tahu gak berapa? Tapi itu misalkan dalam sebulan ya, Hmm. itu kalau sama dipotong sama biaya hidup kita tuh di sini sebulan itu bisa nyisa enggak sih gitu, bisa nyisa Buat nabung kira-kira apa berapa buat sisanya transfer gitu. ke Buat Indonesia? nabung, iya, buat nabung. Kalau saya sih ya nabung, jadi sebelum keperluan yang lain tuh saya ngutamain tabungan dulu, Bro. Jadi misalkan dari gaji, misalkan nih ya, gaji Hmm, 12, 13 mang lah ya. Itu yang saya kirim ke Indonesia hmm, 8 atau 7 mang gitu. Sisa di kita tuh ada 5 mang nih. Nah, hmm. 5 mang itu buat belanja, Iya, uang iya. bulanan sama keperluan pribadi. Kalau kalau saya sih ya mentingginya itu lebih ke tabungan yang ada di Indonesia gitu. Gitu. Tapi kalau masalah biaya apa atau apa air gitu, itu habisnya berapa, bisa dirincikan nggak? Maksudnya Jumlahnya. penjelasan harganya, jumlahnya, iya, per per bulan gitu. Apa di sana Per, lebih murah, apa lebih mahal gitu? Apa hmm, tergantung tergantung kitanya memakai? Soalnya kan di sini bayarnya tergantung kita makai gitu. Kalau air pakaian ya ya. tergantung pakai air, iya. Hmm, Tapi di ya. sana rata-rata per bulan berapa gitu? Jadi untuk dari Apato dulu nih ya. Apato Ya, tuh kita per orang kena di 16.000 yen gitu ya. Satu mang 6.000 bahasanya mah. ya. Terus kalau misalkan di air tuh hampir berapa? Seorang tuh 3.000 ada mungkin ya. Tapi Hmm. ini apa? Bayangan dong ya. Soalnya kalau real Ya, ya. secara berapa-berapanya kurang paham juga gitu. Ya. Terus kalau di gas nih lumayan ya. Di gas tuh pembayaran kita sampai 1 mang lebih loh, Bro. Itu cuman buat gas doang loh. Cuma masak doang ya, buat Iya, masak kayaknya gas buat kan? masak. Apalagi ditambah kita listrik. Nah, listrik kita boros. Apalagi kalau misalkan musim dingin kan pakai stovu terus gitu ya. Iya. Itu udah Eh, jelas jadi gimana ya? Ya lumayan gitu. Dikalkulasi kalau kita potongan buat bayar apa tuh gas, air sama air listrik, ya kena lah 3 mang lebih lah mungkin ada. hmm.
3 mang, taruhlah 3 mang misalkan. Gaji kan misalkan 13 nih, berarti Iya. 13 bersih ya, Mm-mm. kepotong 3 mang. Mm-mm. Itu buat apa toh air, gas, sama listrik ya. Iya. Berarti tinggal 10. Berat kita dikurang sisa biaya hidup makanannya. Biaya hidup Eh, makanan itu itu yang kayak 13 gimana? tuh udah bersih, Bro. Udah Iya. termasuk potongan apa? Oh, Mm-mm. udah bersih sama ini sama air apa toh itu Ya, 13 itu itu. udah bersih. Mm-mm. Oh, 13 apa toh. Iya. Tapi itu dari 13 mang itu kalau dipotong sama biaya hidup berapa itu? Biaya Nah, hidup di sana, kalau masalah biaya biaya hidup. hidup nih ya, karena saya di sini kan berdua gitu ya, 2 orang. Hmm, iya ya. Jadi 1 orang tuh kena buat biaya makan bulanan itu 3 mang, uang belanja, uang dapur. Hmm, Itu 1 orang 3 mang. Ya, kalau misalkan kita pegang 6 mang, jadi 3 mang buat berapa? 3 mang buat belanja nih bulanan, ya. yang 3 mang buat kita gitu. Ditambah biaya rokok, kurang lebih kalau 1 bulan 2 slot, berarti 2 slot 1 mang berapa ya? 1 mang 4 ribuan mungkin ya ada. Pokoknya segituan lah. Nyisa-nyisa buat jajan kita cuman punya 1 mang setengahan. Itu cuman kita Oh, kalau mau jajan nih, kita nyisain gitu, segitu. Kalau saya ya, soalnya ya. gimana ya? Kalau perokok mah harus ada rokok terus gitu. Ya. Tiap habis makan kan ngerokok gitu, Ya, sebatang gitu ya. benar-benar. Tapi kalau di Jepang itu yang bikin boros itu apa sih? Yang bikin boros misalkan pengen beli barang atau pengen jalan-jalan itu Hmm, borosnya di mana sih kalau di Jepang itu? borosnya kalau menurut saya ya, Iya. di ongkos biaya naik kereta biasa sama naik kereta tercepat di Jepang tuh udah kena banget biaya. Misalkan saya dari mana nih? Gunma nih, mau ke Eh, Tokyo ya. Itu eh, sekali jalan kita hampir ngabisin uang 6.000 yen, ada lah mungkin segituan. 6.000 yen kalau dikalkulasi ke Indonesia udah hampir 800.000 bro, sekali jalan. iya. Sekali Kalau jalan bolak-balik iya, udah sekali satu mang 2.000 ya. ya, 1 mang 2.000 dikalkulasiin lagi kalau misalkan kita mau mikir panjang ya. Anjir, udah berapa ini duitnya buat di jalan doang Ya, loh. belum buat jajannya ya. Hmm, Jajannya kalau kalau di Tokyo daerah sana kayaknya mahal-mahal ya sekali makan misalkan beli ya, mie apa ramen gitu ya. oh, Hampir 1.000 ya sekali makan. kita ngambil di ramen yang terkenal aja, ramen halal ya. Itu Hmm. harganya berapa ya? 2.500 yen. Itu ramen halal, bro. Cuman emang cawangnya gede banget gitu ya. Cawangnya gede. Iya. Cuman harganya 2.500 yen. Di Indonesia hampir 350.000 sekali mah. Iya. Kalau keseringan apa dibanding-bandingin ke gitu apa sih dibandingin ke rupiah-rupiah kan Ya, agak agak apa sih sayang gitu. Cuma iya. kalau nggak makan kita kita kan butuh di Hmm, sini buat kan iya. kehidupan kita kan di sini gitu. Jadi harus harus nyesuaiin walaupun mahal juga gitu kan. Ya, benar. Jadi kalau misalkan mau mau piknik nih, kalau misalkan Heeh. nggak pengen tekor banget, ya nyisain lah satu tahun tuh 2 kali buat piknik lah. Jadi pikniknya pun puas gitu dengan budget yang udah dipersiapkan dari awal gitu. Kalau kebanyakan main itu emang boros ya, sekali jalan aja udah kelihatan kan satu mang Iya, gitu. boros banget. Misalkan kalau pengen tiap minggu, apalagi kalau tiap minggu ya, Mm-mm. cepet habis. Tapi Kansas saya di sini tuh beda-beda tipe ya. Ada yang tipenya pengen jalan-jalan di sini tuh niatnya ke sini. Ada yang nabung cari Hmm, uang gitu. Kalau ya, di sana gimana itu tipenya? Pengen cari duit apa apa liburan kalau apa kalau gimana saya nih? Nah, kalau saya yang ditargetin utama tabungan. tabungan Jadi ya. sebelum gimana ya keuangan diambil sama kebutuhan,
kita ngutamainya ke tabungan dulu gitu ya. Tapi piknik juga penting. Kalau kita keterusan kerja Iya ya. terus, butek, aduh, udah di Iya, pala teh penat mumet. ya. Mm-mm. Tapi itu misalkan kita balik lagi ke masalah bekerja nih, barangkali ada sampaian buat nanti orang-orang Indonesia yang mau minat ke pengelasan gitu, atau ditempatkan di pengelasan itu kayak gimana sih ininya, persiapan gitu, persiapan mentalnya atau persiapan kayak gimana lah yang lain-lainnya gitu. Boleh, Ada boleh, nggak? boleh, boleh. Jadi buat teman-teman nih, kalau misalkan yang mau ke Jepang gitu, pengen kerja di Jepang gitu ya, khususnya di bidang welding, berarti kan di pengelasan. Nah, Kalau misalkan, kalau menurut saya ya sesuai dengan apa yang saya alami di sini gitu, usahain teman-teman tuh punya dulu basic di pengelasan, seenggaknya teman-teman tahu apa ya, welding tuh ngelas tuh kayak gimana, kerjanya kayak gimana gitu. Kalau pas dulu kita di Indonesia kita punya kebanggaan, saya nih orang elas nih, las robot nih, ke Jepang mah gampang misalkan gitu. Kita aja iya di ya, sini udah pakai robot, apalagi di Jepang wah udah kerjanya enak banget dah, misalkan gitu iya ya. ya. Terus jangan punya pikiran gitu dulu. Jepang itu Iya, tak seindah yang kita bayangkan gitu. iya Malah ya. di sini yang teknologinya ibarat kata kita lebih memandangnya wah banget, di sini malah kerjanya kita manual. Di sini malah kita kerjanya benar-benar real, kita baca instruksi kerja sama apa ya, buku ya buku-buku kerja gitu. Jadi kita benar-benar harus nguasain tentang weldingnya bro. Dan yang utama di sini kalau misalkan mau pergi ke Jepang, kuasain bahasa Jepang. Jadi kalau misalkan teman-teman nih belajar di Senta yang semangat belajarnya, jangan Iya ya. asal-asalan. Iya, kalau Iya. misalkan ngapalin apa kotoba gitu ya, bumpo segala Hmm. macam, goy, bener lah, bener-bener semangat lah, onegai lah pokoknya mah. Nyampe di Jepang mah, kalau misalkan kayak saya nih, angkatan pertama udah gak bakalan ada orang yang bisa ditanya selain orang Jepangnya bro. Iya. Tapi sekarang di sana ada kohai apa enggak sih? Kohai. Rencana di tahun depan mungkin ya, di akhir kontrak tuh bos Saco tuh baru ada konfirmasi gitu ke pihak Kumiai buat ngambil ke Hoi gitu. Jadi kita ngabisin dulu kontrak di sini, paling beberapa bulan kalau kita mau pulang ke Indonesia baru tim Datang lagi dari gitu. Kumiai merekrut ke Indonesia kayak gitu sih. Gitu. Ya lumayan sih ini buat kalian barangkali penonton gitu yang penasaran gitu. Udah dijelaskan sedikit gambaran dari Aris gitu. Untuk Ya. ya yang minat di pengelasan gitu atau yang ditempatkan di pengelasan. Soalnya kan kalau ke Jepang itu ada yang milih sesuai kita, ada yang ditempatkan gitu. Jadi nggak nanti ya. Jadi Ya benar. ininya tuh, misalkan kita dapat malah ditempatkan di sini, pengennya kita ke bidang lain itu gitu. Jadi buat buat gambaran gitu lah, buat perbandingannya gitu ya. Benar banget. Nggak ada sampaian lagi yang disampaikan barangkali sebelum penutupan gitu. Sebelum penutupan ya, khususnya buat teman-teman yang berangkat ke Jepang apa gimana nih? Ya bisa buat yang berangkat atau sekarang kan lagi musim corona rata-rata di pending apa Nah, malah ada ya. yang di cancel ya. Jadi emang sayang banget gitu ya dengan pandemi corona kayak gini tuh semua apa ya kebutuhan di perusahaan ataupun tentang keberangkatan ke Jepang gitu ya banyak yang di cancel bahkan diundurinya tuh sampai lama banget gitu ya. Tahun depan ya kayaknya ya. Ada yang kayak gitu loh. Jadi kalau misalkan buat teman-teman nih yang udah daftar ke salah satu LPK ataupun ke pihak IM gitu ya yang negeri, kalau misalkan ada yang di pending, sabar-sabar dulu bro. Kenapa? Karena Jepang emang udah dicabut nih posisi dari coronanya tuh udah dicabut ya. Semua daerah tuh udah hijau semua. Cuman dari pihak pemerintah dan bandara itu masih menutup
orang asing masuk ke Jepang bro, kalau saya lihat di berita ya. Jadi kalau buat teman-teman yang masih nunggu keberangkatannya tuh sabar gitu ya. Dan Mending kalau dari semangat belajar dulu ya gitu. semangat Mending. belajar, pokoknya ada waktu nih kita belum berangkat ke Jepang, usahain ya manfaatin aja buat belajar bahasa Jepang. Bahasa Jepang di sini daiji penting banget anjir. Jadi kalau udah bisa bahasa, misalkan mau main kemana-mana enak gitu kan, nggak was-was, nggak takut gitu kalau udah bisa mah. Kalau udah bisa bahasa Jepang makan Kak Kuadrat aja udah bisa gombalin cewek Jepang. Misalkan kalau bahasa Jepangnya kurang gitu kan, otomatis pengen main juga kayak takut gitu, apalagi kalau sendirian gitu, gak ada teman-teman yang main. Kalau udah bisa kan mau sendiri juga, dihajar-hajar aja mau main kemana juga kan gitu. Iya. Jadi kalau bisa bahasanya ditingkatkan lagi gitu buat yang ini, yang lagi belajar. Semangat ya, nyonggo no benkyo, gambatte kudasai. Oke, mungkin cukup sekian dulu videonya dan semoga bisa bermanfaat dari omongan dari Aris itu. Dan jika suka dengan video ini silahkan di-like dan di-share juga agar kalian juga bisa tahu informasi dari video ini ke orang lain juga. Oke. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye. Bye-bye.